Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ila arwah jami'il awliya wa shuhada wa salihin khususan محمد يعني بابا الشيخ صوت الأولياء الشيخ عبد القادر الأجانب الشيخ سلمان المدني والشيخ ربي عمر عبد الرزيق بن السنبوي وإلى الشيخ إبراهيم الخلوتي والحافظ الشيخ ربي عمر عبد الرزيق أرسلنا من أخوان بين عباد الجريم والشيخ حسب الله ورسول الله وسلم الشيخ سلوى عباد الله وسلم محمد يسلم ويسلم الشيخ ربي عمر عبد الرزيق بن عبد الله وإلى وجميع والدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وجيراننا وداومهم علينا أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسر النبي ولبيت النبي وبكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير الأنام. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرامك، وصحتك قبل سقامك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Yang Allah hormati seluruh Bapak Ibu jemaah Langgar atau Masjid Mini Al-Istiqomah yang berpuasa di hari ini. Sudah hari berapa kita nih? Sudah deh 28 bisa sebentar raya kita 24 deh. 24 insyaallah dan jujur. Jadi syukur sudah 24 28 deh. Besoknya atau esok hari raya kita ya. Dan banyak umur berataan, amin. Jadi seluruhnya shaimin was shaimat di hari ke-24 bulan Ramadan atau di tanggal 14 bulan Maret. Bulan Maret boleh. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita ini selalu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan niat kebaikan, niat kita yang ikhlas, yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat
Allah Subhanahu wa taala selalu dan menyegerakan hajat-hajat dan semua apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik itu hajat dunia ataupun khusus lagi terlebih lagi hajat akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita tak henti-hentinya. Rahmat itu ada kalanya zahir, ada kalanya batin. Nah, jadi kita bisa beribadah, ada kalanya sholat subuh berjamaah, ada kalanya duduk di majelis ilmu, ada kalanya membaca Al-Quran, ada kalanya apapun ibadah itu, semuanya bukan hanya karena kita yang hendak, tapi apa? Karena kita semua justru dalam lingkup kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, idola panutan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi dari hidup sampai wafat itu tak sedikit pun melupakan umatnya. Bukan mengingat hartanya aja, bukan mengingat anak bininya aja dan keluarganya ada, tapi justru yang paling diingat Nabi adalah umatnya. Ummati. Nah kita nih syukur bernabi Nabi Muhammad, syukur jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun hendak benar menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi semua nabi pun bernabi lawan Nabi Muhammad. Nah, hendak hidup Nabi Musa, ya Nabi Musa, ya Allah hidupkan ulang mau, makanya Nabi Musa itu kena hidup ulang tak, jadi datang turun pulang. Nah, lawan Ibu Dajjal lagi nak, lawan Imam Mahdi, di baluan mau lagi deh, kayaknya dulu kiamat, kayaknya dulu, perang sudah banyak deh. Di mana-mana sudah perang, terlebih di Jazirah Arab sana, macam-macam sudah konflik-konfliknya di mana-mana. Mudah-mudahan seluruh kezaliman dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kezaliman kaum kafir dan kaum munafik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita kada kuat membantu dengan senjata. Dengan duit bisa kada kuat. Nah, pakai doa barang. Karena doa ini adalah senjata ampuh orang-orang Islam. Nah, apalagi musuhnya ini memang nampak orangnya zalim, memfitnah. Apalagi mengkanakan, orang tua yang sudah kada mau melawan tetap dibunuhinya, yang sudah kada mau melawan sedikit pun kada mau, dan kada patut diperangi, kada patut dibunuh, tetap dibunuhnya oleh buah Zionis tentara yang laknatullah itu. Jadi ada hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mumpung kita ini masih berada di dalam bulan Ramadan yang sangat dan paling mulia ini. Nah, ada sekitar sisa 6 atau 5 harian dari kita masih berada di bulan Ramadan ya. Jangan sampai sedikit pun hati kita ini atau muntung kita ini berbicara, bergeretek, senang atau gembira dengan selesainya Ramadan. Jangan sampai. Karena termasuk dosa yang besar itu adalah senang atau gembiranya terhadap berakhirnya
berpisahnya di bulan Ramadan. Dan sebaliknya pula, dosa pahala besar benar, pahala banyak benar jikalau hati ini sangat gembira menyambut bulan Ramadan. Nah, jadi sebaliknya tadi, munnya senang Ramadan itu datang, benar pahalanya. Munnya senang Ramadan itu hilang, dosanya benar-benar. Alhamdulillah, amin. Jadi kita harus sedih. Dalam artian sedihnya tuh bukan sedih nangis saja seharian semalaman. Bingung cucu, kenapa kalian ini menangis-nangis sih? Kenapa? Hendak kawin pulang kan sih? Jadi hendak mencari kawan pulang misalnya, menyurahkan diri ke lampu terus. Jadi cucu hendak alfian. Jadi kadangnya nangis berbanyuan menggerau kada. Ada nangis di sini dalam artian hati itu sedih benar karena yang asalnya pahala itu dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan, ada lagi berlipat ganda. Nah, tapi harapan kita mudah-mudahan selalu baik di Ramadan atau di luar Ramadan, kita selalu mengistiqomahkan ibadah-ibadah kita yang kita gawe di bulan Ramadan ini, amin. Nah, apalagi digawe di masjid ini al-istiqomah. Orang-orang yang mudah-mudahan yang didoakan, yang diharapkan orang yang masuk ke sini menjadi orang yang istiqomah. Jadi selalu terus-terusan menggawi gawian-gawian yang berpahala, amin. Jadi hadis Nabi dari mumpung. Apa jadinya ibtanim khamsan qabla khamsin. Jaga olehmu, jadi orang Banjar jaga oleh bubuhan biar. Itu jaga olehmu, jaga oleh engkau. Di Nabi ini Nabi memasangi seorang laki-laki. Disambut laki-laki, bininya pun tidak masuk. Selama perintah ini baik, siapapun yang hendak mengambil, yang hendak baik, digawi. Ibtanim khamsan Nabi. Jaga oleh kamu 5 qabla khamsin, sebelum datang lagi yang 5. Nah, jaga 5 buting sebelum datang yang 5. Apa gerang? Nah, yang pertama, syababaka qabla haram. Jagalah Nabi waktu mudamu qabla haram, sebelum datang waktu tuamu. Nah, jadi waktu muda ini waktu yang sangat luar biasa penting untuk dijaga. Ada dengan apa menjaganya? Ustaz, kami itu atau ada tanah yang anom-anoman, ada isiko, ada 2. Kayak apa kami yang Tuhan sudah Tuhan sudah. Apalagi yang jaga, pian kulit ke rumah, tetamu anak, tetamu cucu, tetamu keluarga yang anum-anuman. Ija kada mau menjaga dirinya seorang pian menjagakan. Kayak apa menjagakan? Dipadahi hendaklah kita kumpul di surga. Hendak sebenarnya kita berjamaah yuk. Nah, mantapnya. Kena sholat Jumat, ada cucu lagi ya. Pakai Jumat kita di masjid mana kan? Di masjid sini Jumat. Situ. Nah, telah ke situ cucu. Kena ada cilengan lewat. Yang membawa duit pakaian dia. Nah, coba kita memang buat coy. Kaya rancak sudah membuat. Buat apa tahu dia nih? Kaya rancak sudah membuat. Ikan menjual buat itu lubang kan buat itu. Julungi lewat anak. Termasuk penjagaan terhadap orang yang muda. Tapi terlebih lagi di sini yang ampun diri. Yang kekanakan, yang halus-halus calon ulama kena
Jadi dijaga aja Nabi waktu muda, karena waktu muda ini yang paling efektif, yang paling cepat masuk ilmu dan lebih market ilmunya. Nah, kalau yang tua nih mudah masuk ilmu, cuman mencari disindur pulang, oh hanya ilah hanya ada banyak jadi. Nah, yang akan-akan nih al-kalamu walabsul warakabul fi wadai. Ingat harusnya kok sambil berjalan ini bisa baca gitu. Nah, ya surah apa kan dibacanya? Ida jujil jelah ya paham gitu. Ya, dibacanya ingat harus. Nah, jadi waktu halus, waktu muda ini jangan sedikit pun disia-siakan kita, karena yang paling bagus untuk dijaga adalah mulai muda ini. Dan bahkan buah pian yang rajin ke masjid, yang rajin beribadah walaupun di rumah, itu bisa jadi memang didikan dari muda. Memang didikan dari muda. Ingat kepada perguruan di Mataborat, Yazidin, orang yang bujur-bujur suki, bujur-bujur kaya itu adalah orang yang mau bersedekah yang pamurah. Di sini punya sugih tapi kada pamurah, kada asli masih kayanya. Nah, jadi orang yang kaya atau sugih pamurah ini di sini dua kebiasaan timbul, jadi dua yang menimbulkan jadi sugih jadi pamurah. Mudah kita sugih pamurah berkata kami. Nah, di dua yang mengulah orang tuh sugih pamurah di sini dalam kebiasaan. Pertama di sini karena didikan orang tuanya. Nah, kayak Allah dia contohkan, suruh yang anak menyumbang, suruh dibawa cucuan, umpat bersedekah kemana aja, melihat ya, oh paninian ini orang yang patuju berdoa, orang yang kada simpan-simpanan. Nah, karena didikan orang tuanya, lalu ini sugi, ini mau apa sugi? Nah, kita pun mulai tak sugi. Dididik mulai halus, mulai muda oleh orang tuanya, atau lawan keluarganya yang mendidik. Yang kedua nih, kenapa ini jadi sugi pemurah? Karena ingat pernah sakit. Nah itu, jadi dua bukti ini yang efektif benar mengolah orang sugih itu sugihnya pemurah. Ada kalanya didikan orang tuanya, kayaknya dari halus sudah sugih udah. Cuman kalau ini pemurah baru orang kuitannya mendidik selalu. Yang kedua, ini kada sugih mulai sudah tua kada sugih mulai halus kada. Tapi ini suah merasa sakit waktu halus. Nah, timbul Tuhannya sugih. Nah, itu mulai benar untuk melihat orang yang rasa ingat waktu halus, rasa ingat aku balik ke dia. Nah, melihat pondokan akan pondok, atau melihat akan di pinggir jalan. Nah, kayak ingatan aku balik dari kuitan gak ada ngirimi, atau bahkan kuitan gak ada sama sekali. Melihat, nah duit bisa nikah penang yang gitu. Nah itu ada kalanya tadi. Yang kedua adalah pernah rasa sakit, pernah jatuh di bawah halus ini. Nah itu. Nah kembali tadi masa muda. Nah jadi dibiasakan kayak apa caranya mengistiqomahkan kebaikan itu mulai dari muda. Jadi bubuhan piannya jadi ulun tadi bisa jadi sudah memang didikan orang tua bukan pian dari bahari, malah jadi sampai yang subuh berjamaah bangun subuh sungsong. Ada kalanya memang pian dari mulai halus sudah istiqomah datang ke masjid, istiqomah suka mendengar ilmu. Karena apa aja Nabi? Ada jadi imam, seorang imam terkenal yang situ malah ilmu
fi la khayra fi. Orang yang tiada ilmu padanya, atau bukan tiada ilmu, tidak suka berbaur dengan yang namanya ilmu, la khayra fi. Kada ada sama sekali kebaikan pada dirinya. Maka itu juga biar hendak mencari kawan, ada kalanya mencari minanto atau mencari kawan-kawan yang lainnya, mencari laki, mencari bini. Nah, salah satu patokannya adalah apa? Itu tadi. Cari orang yang senang menuntut ilmu. Ini umum, kadang mesti sekolah. Bisa jadi ini kalian sekolah cuma suka mendengar ilmu. Kadang mesti pesantren. Tapi ini lebih rajin mencari ilmu. Jadi orang yang senang, orang yang suka, orang yang selalu terus-terusan telinganya, hatinya memikirkan ilmu, rasa kurang ilmu. Nah, itu orang itu pacangan pasti sudah pacangan baik ke depannya. Mulanya ada suatu masalah, pasti kalau dia menghadapi masalah apapun. Nah, karena ilmu itu kunci dalam menghadapi segala masalah. Ilmu kuncinya. Orang berilmu itu bagaikan di dalam kitab Mahfuzat, Al-Muntakhabat bil Mahfuzat. Orang yang berilmu itu bagaikan orang yang ketika ia berada di dalam kegelapan, ia memiliki sinter, memiliki cahaya. Jadi tahu yang mana loba, tahu yang mana selokan, yang mana jalan yang bagus, tahu. Nah, ada lampunya. Oh, menggawin ini. Nah, pacangan tak loba. Oh, menggawin ini. Nah, makinnya terselokan. Ada lobak lagi. Oh, menggawin ini. Oh, kita tak lurus jalannya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya senang dan gembira dan terus-terusan ketujuh mendengar ilmu. Amin. Nah, jadi jagalah waktu muda, mulai waktu halus pintar, sebelum nanti datang masa tua. Maksud hadis ini bukan menghinakan orang tua, ada, tapi membuat perbandingan. Munnya sudah tua, hendak menjaga ngalih, hendak berhafal ngalih. Badan masih nyaman, cuma menguati apa yang didengar supaya ada hilang. Nah, waktu muda yang memang menguati. Nah, terus lagi, pertama tadi jaga waktu muda sebelum datang waktu tua. Wa sihhata qabla saqami. Jaga kesehatan engkau jadi sebelum datang waktu sakit engkau. Nah, nih pertama muda dijaga, kedua waktu sehat. Nah, waktu sehat ibaratkan kita baik muda atau tua, semuanya merasakan yang namanya sehat. Nah, karena sehat ini sangat penting bagi kita, dan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan. Nah, karena sehat kawa benar-benar ilmu. Karena sehat kawa bayang subuh berjamaah. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbuat perbuatan yang akan menimbulkan pahala. Sebelum datang waktu sakit. Nah, waktu sakit di sini dalam artian sakit yang membuat kita berhenti mengerjakan ibadah. Sakit di sini yang membuat kita berhenti mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Hendak membantu orang, ada awal lagi di masjid. Hendak melajari anak, pada awal lagi melajari anak. Nah, sakit dan tubuh
sakit ini pulang kada mesti sakit itu kada baik. Kada mesti. Jadi ada kalanya sakit ini nih. Pertama hikmahnya nih. Kalau kita sadar, itu kita kadang kanak-kanakan sadarnya, kadang sadar, mudah-mudahan selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi sakit, hikmahnya ini ada dua. Pertama itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menghapus akan dosa kita. Banyak dosa sudah, lalu diceritakan Tuhan. Ya Tuhan itu penyembuh orang. Penyembuh. Lalu disakitkan Tuhan yang asalnya kalinya kalau Tuhan mereka sakit, ya Allah sakit ya. Nah ingat loh Tuhan. Jadi pertama tadi menghapus dosa. Orang tuh kada berdosa lagi, para aulia Allah kan takut kali sakitkan Tuhan. Orangnya kan suruh menggawi dosa, ngalih melihat si itu menggawi dosa. Bahkan sampai kasar wali, ada di sakitnya tetap. Bahkan banyak pada yang agung sakitnya, banyak pada yang orang katujuh berbuat jahat sakitnya. Banyak sakitnya. Menghapus dosa juga itu bisa jadi, tapi lebih kemana? Lebih Allah Ta'ala bukan menghapus dosa. Dosa yang ada lagi diangkat Allah Subhanahu derajatnya. Tuh. Jadi pertama ada kalanya menghapus dosa kita, sakit itu tadi. Yang kedua ada kalanya mengangkat derajat kita. Makin sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, makin tinggi derajat orang kita. Yang ketiga, wabinaka qabla faqri. Jagalah janabi waktu kaya sebelum datang waktu fakir. Kaya ini berhubungan dengan sehat dan sakit. Sekaya apapun orang, sesungguh apapun orang, maunya sakit, maunya awak kada nyaman, dia tahu. Jadi ada apa-apanya kesulitan. Jadi sehat tadi sangat penting, bahkan pentingnya melebihi kesulitan. Tapi syukur punya sugihnya itu orangnya pemurah tadi. Mudah kita semuanya selalu dalam kesehatan badan. Yang kedua, mudah disugihkan Tuhan serta menjadi orang yang pemurah. Amin. Yang keempat, fara kita berbasyar berjaga. Nabi yang keempat ini akan waktu kosongmu sebelum datang waktu sibuk. Kita mungkin hampir semuanya ada memiliki waktu kosong. Dijaga dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mengerjakan hal-hal yang menimbulkan pahala. Apapun itu, kawa sambil baca toko, baca Quran, kawa sambil duduk menghadangi tumpangan, menghadangi tukang sopir nih, menghadangi pelanggan dan lain sebagainya. Duduk berzikir, baca sholawat, terlebih bulan Ramadan ini. Selama kawaida ibadah jangan ditinggal. Ada kawaida ingat barang dulu. Tiap-tiap waktu kosong, boleh. Apa nak beli? Jangan jadi pahala. Sebelum datang kita waktu sibuk. Waktu sibuk itu macam-macam. Ada kalanya gawian, pekerjaan. Ada kalanya di rumah atau di kantor, di tempat bekerja, di tempat begawi. Sebelum datang waktu sibuk. Wahayatat qabla mautik. Yang terakhir, yang kelima, Nabi jaga oleh kalian waktu hidup. Masih hidup kita ini berdataan. Kadang-kadang orang
mayat datang ke sini nggak datang, pocong nggak ada, semuanya masih hidup, mungkin ada yang kita udah melihat, 4 jiwanya, ayo, jadi waktu hidup nih dijaga, kayak apa menjaganya, macam-macamnya, macam-macam menjaganya. Sebelum datang kena waktu mati, waktu meninggal. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, la ya'rifu qadruha illa ba'da zawaliha. Kita semua nih kada pacaran merasa nikmat, merasa hasil, merasa bernilai yang dari 1 sampai 5 yang dijaga tadi. Kita kadang kala melihat nilai atau berharganya waktu muda. Kita kadang kala melihat seberapa besar nilai waktu sehat. Kita kadang kala menilai seberapa besar waktu bisi duit, waktu sugih. Kita kadang kala menilai waktu kosong tadi berharga. Seberapa harganya kalau menilai. Apabila kalau menilainya qabla zawali, ba'da zawali, kecuali mun sudah ada lagi, kecuali mun sudah hilang, kecuali mun sudah meninggal. Tahu berapa besar berharganya yang 5 buting yang disuruh Nabi menjaga tadi. Nah, jadi sebelum datang yang 5 lawanannya tadi, terlebih yang terakhir ini kematian datang, kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin memanfaatkan waktu kita ini. Terlebih ini lagi sisa waktu yang mulia, bulan yang mulia ini, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Tuhan ini, terlebih masih aroma, masih bisa kita mendapati, kemungkinan kita mendapati malam Lailatul Qadar ini. Yang mana apabila orang itu bertepatan ketika ia menggawi apapun, memperbuat apapun, terlebih ibadah, maka ibadahnya itu dianggap sama dengan beribadah 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar siapa aja malam-malam misalnya kayak ngelatih tasbih pas waktu itu Lailatul Qadar, jadi tidak merasa Lailatul Qadar, cuma bertepatan aja. Nah itu sama jadinya ibadah sidin tadi, mengatik tasbih, membaca apa aja, selama bacanya baik, jadi tasbih bujuran lah, jadi tasbih bujuran nih, mengatik tasbih sidin selama 1000 bulan sama, walaupun sidin sama lama itunya cuma tepat dengan terjadinya Lailatul Qadar. Nah itu tadi salah satu rahasia hikmah pula. Kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar itu? Karena supaya orang-orang itu selalu melazimi, selalu istiqomah terus-terusan mengerjakan ibadahnya. Itu hikmahnya. Melihat dinampakkan ada jadwalnya, kira 1 malam yang berjadwal itu aja orang beribadah. Nah, jadi para aulia Allah yang mereka sudah mendapati Lailatul Qadar, bahkan kadang hanya sekali mendapatinya, itu dilihat semuanya itu dari malam 1 sudah ada yang mendapati malam Lailatul Qadar, bukan hanya 10 akhir. Artinya apa? Artinya maksimalkan dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan selalu mengerjakan ibadah dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Nah, kayak apaan Ustaz orang yang bagawi, orang yang jadi sapam hanya kada umpat tarawih dan lain-lainnya, nang bagawi kada umpat di masjid, kada umpat di majelis.
kada umpat baca bacaan, kada umpat qiyamul lail, kada umpat baca Quran. Oh, jangan kira orang yang kayak itu kada beribadah. Jangan kira orang yang kayak itu kada bisi pahala. Jangan kira orang yang kayak itu kada ingat lawan Tuhan, kada ingat lawan Nabi. Justru gawian inya itu gawian wajib. Inya manakahi lawan anak bininya, inya manakahi lawan keluarganya. Gawian wajib itu. Nah, jadi kita jangan sekalipun mengklaim orang yang kada ke masjid, orang yang kada ke majlis, tapi inya semangat, tapi inya mengingat keluarganya, anak bininya, mulnya inya kada begawi. Anak bini kayak apa makan? Anak bini kayak apa? Tukar alat-alat dasar sekolah anak. Nah, jadi kita kada mau mengklaim. Yang penting dulu kita diri seorang dulu. Jadi diri seorang dulu. Kalau beribadah digawi, kada kawa minimal niat dulu untuk menggawi. Jadi, nah, an-niyatu khairun minal amal. Cuman jangan dia salah paham. Kira berniat aja menggawinya kada pulang. Nah, itu kan. Maksud di sini, mulnya kau menggawi digawi, enggak ada kawas sama sekali. Ayo niat barang. Orang pasrahnya kayak apa orang? Menggawi orang kada kah? Kita nggak tahu hati orang itu kemana. Kada tahu nya bergawi itu meninggalkan ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Kada tahu. Saya tahu gawiannya untuk memang mau tambahkan kewajibannya dahulu. Yang pasti kitanya dulu. Nah, jadi kembali lagi tadi, mumpung pas waktu momen ini masih ada sekitar 6 atau 5 hari lagi. Ini bulan puasa, bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala. Ayo kita maksimal. Ayo kita manfaatkan sebisa mungkin agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya kita ketika wafat nanti, ketika meninggal nanti, kita menjadi orang yang berhasil. Kita menjadi orang yang sukses. Di mana suksesnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga pun kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karena memaksimalkan kelima waktu ini sebaik-baik mungkin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta halal, minta ridho lawan pihak sabaratan apabila ada kalimat-kalimat perkataan ulun yang salah, yang kurang di telinga pian. Ini sekali lagi ulun minta halal, minta ridho. Terlebih mungkin ini terakhir nih, jelas. Nah, ini berapa ulun. Mudah-mudahan kita semuanya kau dapat pulang, kau panjang umur, sehat badan, dan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi ulun pribadi dan umumnya kesan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Barikillahumma lana bi syahri Ramadan. Barikillahumma lana bi syahri Ramadan. Barikillahumma lana bi syahri Ramadan. Allahumma nas'aluka wudu'an wa iyyahu wa qalban wa qawlan wa 'ilman la yunsa wa naf'a bidzalika fid dunya wal akhirah fi lutfin wa 'afiyati wa salamah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tafassharna wa tajhudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala